Nah, kemudian kelas 9B kita masih melanjut menggambar grafik fungsi yang lengkap dulu, yaitu fungsi ax kuadrat tambah bx tambah c, tapi lengkap ABC-nya, dan harus menggunakan tabel. Hari ini harus menggunakan tabel. Kamu tidak boleh menggunakan cara yang lain. Saya tidak akan memeriksa hasil latihannya kalau menggunakan cara yang lain. Nanti di pertemuan berikutnya saya kasih cara membuat sketsa dalam menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Jadi ikuti aja semua tekniknya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya soal terakhir itu parabolanya terbuka ke bawah itu. Yang Y sama dengan minus X kuadrat. Nah, jadi kalau ada nanti fungsi AX kuadrat tambah BX tambah C, koefisien X kuadrat ini yang ini bernilai negatif, itu gambar parabolanya pasti bentuknya terbuka ke bawah. Tapi kalau ini positif, A-nya positif, koefisien X kuadrat ini positif, parabolanya pasti begini bentuknya. Nah, itu ciri khasnya. Ya, sekarang kita langsung masuk ke contoh, tetapi saya buat dulu yang terbuka ke bawah, biar paham maksudnya ya. Gambarlah grafik fungsi, ini fungsi kuadrat. Min X kuadrat min 3X tambah 4, atau kadang ditulis 4 kurang 3X kurang X kuadrat. Nah, kamu perhatikan di sini koefisien X kuadrat atau A-nya min 1. Nah, kamu perhatikan di sini A-nya kan min 1. B-nya minus 3 koefisien X, C-nya adalah 4. Nah, kita akan menggambar menggunakan tabel. Kita cari nilai-nilai Y dari X yang kita buat. Tetapi nanti kamu bijak mencari X-nya supaya nanti hasilnya menunjukkan grafik yang simetris. Kalau tidak, nanti gambarnya hubungkan saja supaya kelihatan simetris. Saya ambil beberapa titik ya. Baik, sudah saya hitung. Nah, nanti maksudnya ini kita ganti X-nya dari minus 5 sampai 2. Sengaja saya ambil dari minus 5 sampai 2, supaya nanti nilai Y-nya itu membentuk bentuk simetris. Maksudnya apa? Nanti lihat setelah jadi gambarnya atau grafiknya. Jadi maksudnya minus 5 ini minus, ganti X dengan minus 5. Minus 5 pangkat 2 kan 25. Berarti 25 kali minus kan minus 25. Minus 25. Minus 3 kali minus 5 kan 15. Minus 25 tambah 15 adalah minus 10. Minus 10 tambah 4 makanya minus 6. Nah, ganti-ganti aja semua nanti. Coba minus 4. Minus, kan tahu caranya kan? Minus, seperti ini minus. Ganti dengan minus 4. Minus 4 kuadrat kurang 3 kali minus 4 tambah 4. Nah, gitu nanti selesainya ya. Berarti minus 16 tambah 12 tambah 4. Minus 16, 12 tambah 4 kan 16. Makanya minus 16 minus 16 hasilnya 0. Makanya pasangan minus 4, 0. Cari lagi minus 3. Demikian selanjutnya ya. Tahu ya? Kalau kita cari 0, X-nya 0. 0 kurang 0, 0, 0 tambah 4, 4, makanya 0,4. Jadi ini adalah pasangannya, pasangan XY-nya, pasangan X dengan FX-nya. Minus 56, minus 40, demikian selanjutnya. Pasangan-pasangan ini kita gambar dalam sumbu koordinat. Baik, sudah saya buat salib sumbunya. Kita tempatkan angka-angkanya. Ini skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, demikian selanjutnya. Ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5, titik-titik menyatakan skala yang perbandingannya sama ya. Baik, kita masukkan minus 5, minus 6. Berarti minus 5 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, minus 5, minus 6 ke bawah. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Oke, minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi. Minus 6 ke bawah, ini tadi ya, ini. Oke, saya bulat agak tebal. Kemudian berapa lagi? Minus 4, 0. Minus 4. Ini minus 4, 0. Lagi berapa lagi? Minus 3, minus 4. 1, 2, 3, minus 3, minus 4. Minus 3, 4 maksudnya. Minus 3, 4. Minus 3, 4 ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian berapa lagi? Minus 2, minus 2, 6. 2, minus 2 ini. Minus 6 ke sini. Baik.
Kemudian ada minus 1, 6. Oke, min 1, 6 di sini. Oke, seperti itu. Kemudian berapa lagi? 0,4. 0,4. Ini saya bulati agak tebal ya. Kemudian 1, 0,4, 1, 0 ya. 1, 0. Kemudian 2 minus 6. 2 minus 6. Oke, 2 minus 6 ke sini. Oke, gambarnya seperti apa? Seperti ini, perhatikan. Saya tarik dengan mudah-mudahan hasilnya mulus seperti ini. Lihat ya. Naik dulu saya buat, naik. Kemudian di sini membeloknya nggak ada angka pasangan yang kita dapat tadi belokannya, bilangan bulat. Tetap buat belokan ini, membelok di sini, turun lagi. Demikian terus sampai hubungkan ke bawah. Oke, gambarnya seperti ini. Oke, inilah gambarnya terbuka ke bawah. Di sini membelok ya. Ini 6, ini 6. Di sini belokannya. Tidak ada tadi di pasangan yang kita dapat belokannya. Jadi jangan membelok begini kamu buat. Itu mendatar. Tidak, dia harus membelok, makanya disebut grafik mulus. Ya. Jadi ini naik, kemudian membelok di sini turun. Nanti kita cari titik berapa sih titik beloknya ini. Baik, kita lihat dulu gambar ini. Nah, yang pertama apa yang mau kita perhatikan dari gambar ini? Nah, kalau ditanya nanti, kalau yang pertama, ini grafiknya udah selesai. Pembuat nol fungsi. Pembuat nolnya bisa kamu lihat dari sini saja. Mana yang menghasilkan nol? Yang menghasilkan Y0 ini, Y yang 0 satu lagi ini. Berarti pembuat nolnya adalah minus 4, X sama dengan minus 4, dan X sama dengan 1. Atau dari grafik nih, ini kan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ya. Ini 1. Jadi ini kan minus 4,0, ini 1,0. Jadi pembuat nol fungsi adalah X sama dengan minus 4 dan X sama dengan 1. Nah, dari gambar pun bisa. Artinya gini, yang kalau memotong sumbu X itu maksudnya. Memotong sumbu X, ini sumbu X kan. Nah, grafik ini memotong sumbu X di mana? Di sini sekali kan, dia sumbu X ini di sini sekali, di sini sekali. Jadi yang membuat nilainya 0, Y-nya 0, berarti minus 4 dan 1. Ini kan membacanya ini 1,0. Ini membacanya kan minus 4,0. Jadi minus 4 dan 1 adalah pembuat 0. Kemudian kalau ditanya yang kedua, mana yang persamaan sumbu simetri? Nah, perhatikan setiap gambar fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, gambarnya selalu parabola. Terserah lengkap B dan C-nya atau tidak, gambarnya pasti parabola. Nah, parabola ini akan ada satu garis yang membagi area parabola ini menjadi dua bagian yang saling simetris. Ini dia. Kalau kita tarik garis di sini, ini, ya, kita tarik, misalnya ini. Kita gunting kertas ini misalnya, kita gunting gambarnya, kemudian kita gunting di area ini akan membagi dua bagian yang saling simetris. Artinya bagian yang kiri ini simetris dengan yang ini. Ya, itu. Jadi garis ini, garis pemisahnya ini, garis pemotongnya itu disebut sumbu simetri. Apa nama sumbu simetrinya ini? Ini kan gambar garis X sama dengan sekian. Oke, garis X sama dengan berapa ini? Ini bukan X sama dengan min 1. Cara memotongnya tadi Pak Barto bukan di min 1 ini ya. Ketemu di sini ya. Oke. Sepertinya bisa kamu tebak sebenarnya. Kira-kira X sama dengan berapa lah ini? Garis pemotongnya ini. Itu kan di antara minus 1 dan minus 2 kan? Oke. Berarti ini minus 1,5. Berarti persamaan sumbu simetrinya X sama dengan minus 1,5. Cara lainnya begini, mencari persamaan sumbu simetri, pembuat nolnya jumlahkan bagi 2.
X sama dengan, harus menggunakan kata X sama dengan ya, pembuat nolnya jumlahkan, baru bagi 2. Min 4 tambah 1 kan min 3. Min 3 per 2 atau min 1,5. Betul ya? Jadi kalau kamu amati ini, kamu tarik garis, kamu gunting ini, maka dia akan membagi area ini saling simetris. Sama ya. Nah, cara lainnya mencari persamaan sumbu simetris, jumlahkan pembuat nolnya, baru bagikan dengan 2. Oke, itu untuk persamaan sumbu simetri. Jadi nama garisnya ini adalah X sama dengan minus 3 per 2. Nama garis ini, nama garis X sama dengan berapapun kan sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian kalau ditanya berapa nilai maksimum lah kan? Nilai maksimum. Kenapa nilai maksimum bukan nilai minimum? Karena ini kan grafiknya naik, di sini dia nanti paling tinggi. Di sini ujungnya, puncaknya. Kemudian dia akan turun. Tidak ada lagi lebih tinggi dari sini. Tetapi lebih rendah banyak, karena bisa kita tarik gambar ini sampai ke bawah. Tapi kalau nanti seandainya kamu ketemu kurva yang terbuka ke atas seperti yang kemarin, maka yang kamu ketemu adalah nilai paling rendah. Nilai paling tingginya sangat banyak sekali, tak terhingga. Ya, jadi kita kali ini mencari nilai maksimum karena terbuka ke bawah. Apa ciri khas terbuka ke bawah tadi? Koefisien X kuadratnya minus. Baik. Mencari nilai maksimumnya bagaimana? Kita nggak tahu titik berapa ini. Nah, ini titik ini kan titik puncaknya ini adalah X-nya minus 3 per 2 tadi. Minus 3 per 2, sekian. Nah, kita cari substitusi X sama dengan minus 3 per 2, karena mencari nilai maksimum ini nilai Y. X-nya ini, kita cari Y-nya dengan cara substitusi X-nya ini ke soal. Oke, kita cari, berarti kita cari F minus 3 per 2 sama dengan soalnya yang mana tadi? Minus X kuadrat kurang 3X tambah 4. Minus X kuadrat kurang 3X tambah 4. Begitu tadi ya, minus X kuadrat kurang 3X tambah 4. Baru akan kita selesaikan hasilnya ini. Oke, kita selesaikan. Berarti minus 9 per 4, begitu ya. Minus 9 per 4, kemudian kurang, minus kali minus kan positif. 9 per 2 tambah 4. Boleh kamu samakan penyebut. Oke, per 4 minus 9 tambah 4 dibagi 2 kan 22 kali 9, 18 tambah 16. Kemudian 18 kurang 9 kan 9. 9 tambah 16 adalah 25 per 4. Nah, berarti nilai maksimumnya adalah 25 per 4. Jadi di sini 25 per 4. Nah, terakhirnya kalau ditanya koordinat titik baliknya, jenis titik baliknya titik balik apa? Maksimum ya. Inilah koordinat titik balik ini. Pasangan sumbu simetri dan nilai maksimumnya. Berarti minus 3 per 2,25 per 4. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Saya minta nanti kamu gambar dengan rapi, boleh tetap di kertas milimeter, boleh di buku petaknya, tetapi soal yang di buku ikuti dulu anjurannya, ikuti anjuran yang saya buat di video ini. Selamat belajar, selamat mencatat dengan rapi, selamat latihan, Tuhan memberkati.